Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, mata pelajaran matematika wajib kelas 10 MIPA akan membahas tentang menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Kalau nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak suatu bilangan dapat diartikan jarak antara bilangan tersebut dari titik nol. Dengan demikian, jarak selalu bernilai positif. Jarak itu selalu bernilai positif. Misalkan jarak dari rumah ke sini itu tidak mungkin negatif, tapi positif. Misalnya, perhatikan garis bilangan berikutnya, suatu garis bilangan ya. Jarak angka 6 dari titik 0 adalah 6. Coba dilihat. Angka 6 ke 0. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 6. Kemudian, jarak angka negatif 6 dari titik 0 adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lagi positif, ya kan? Kemudian jarak angka negatif 3 dari 0 adalah 3. 1, 2, 3, 3. Jarak angka 3 dari titik 0 adalah 3 lagi. 1, 2, 3, 3 lagi. Nah, dari penjelasan di atas ini memang tampak bahwa nilai mutlak suatu bilangan selalu bernilai positif, ya kan? Berkaitan dengan menentukan nilai mutlak suatu bilangan, maka muncullah tanda mutlak. Tanda mutlak disimbolkan dengan garis 2 di tepi. Seperti apa nilai mutlak? Simbolnya seperti ini. Nah, ini angka berapa? Nah, seperti itu. Contohnya, misalkan kita punya angka nilai mutlak dari 46. Nah, nilainya berapa? Yaitu adalah 46 karena selalu bernilai positif. Kalau punya negatif 7, maka nilainya 7. Kalau punya negatif setengah. Nah, ini contohnya konkretnya. Nah, secara umum persamaan nilai mutlak itu bisa dinotasikan atau disimbolkan sebagai nilai mutlak dari X itu sama dengan dua kemungkinan, bisa bernilai positif dan negatif X ini ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu yang ini X itu harus lebih besar atau sama dengan 0 alias positif. Syarat ini harus X kurang dari 0 alias negatif. Nah, gitu ya. Ini bentuknya. Lalu bentuk satu variabelnya bagaimana? Seperti ini. AX tambah B itu sama dengan, kemungkinannya 2 ya. Bisa AX tambah B ya. Lihat di dalam ini AX tambah B. Kalau ini X jadi min X. Jadi ini jadi min kurung buka AX tambah B. Syaratnya apa? Syaratnya sama. Ini dirubah saja. Kalau ini X berarti ini jadi syaratnya AX tambah B itu lebih besar atau sama dengan 0. Kalau ini syaratnya AX tambah B kurang dari 0 lagi, kan gitu ya. Nah, ini terus kita kasih tanda bahwa ini penting, kita kotakin ya. Nah, itu ya.
Oke, setelah itu kita langsung ke contoh soal nomor 1. Nah, nomor 1 bentuknya simpel ya. Jawab JWB. Nomor 1. Ya, cantik. Takin dulu. Nah, nomor 1 ini ada berapa kemungkinan? Ada 2. Yang pertama bisa bernilai positif 3, lihat ininya ya, ujungnya bisa negatif 3. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah, lihat di kurung yang di kurung nilai mutlak ini. Itu adalah X ditambah 5. Ingat, syaratnya harus lebih besar daripada 0, besar atau sama dengan. Jadi X itu lebih besar atau sama dengan, pindahkan ke sini ruas. Nah, jadi negatif 5 syaratnya. Oke, syarat yang pertama itu syaratnya harus X lebih besar negatif 5. Yang kedua, syarat kedua. Nah, kalau setelah ini tinggal X kurang dari, langsung saja lihat ini angka berapa, negatif 5. Jadi syaratnya yang kedua adalah X kurang dari. Oke, sekarang kita masukkan ini ke sini ya. Jadi X tambah 5 itu sama dengan 3, ya kan? Kemudian 5-nya pindahkan ruas ke sini. Gitu. Jadi berapa? Jadi X sama dengan 3 dikurangi 5. Negatif dari mana? Karena pindah. Tadinya positif jadi negatif. Jadi X sama dengan 3 kurang 5 berapa? Negatif 2. Nah, pertanyaannya apakah negatif 2 ini lebih dari negatif 5? Ya, oke. Selanjutnya syarat kedua. Syaratnya itu adalah X kurang dari negatif 5. Kita masukkan yang ininya. Jadi X tambah 5 sama dengan berapa? Kalau yang ini 3, ya kan? Yang ini jadi negatif 3. Jadi X sama dengan negatif 3 dikurangi 5. Jadi positif jadi negatif. Jadi X sama dengan negatif 8. Nah, pertanyaannya, apakah negatif 8 kurang dari negatif 5? Iya. Jadi himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian ini kan jadi. Nah, harus kasih ini ya, jadi himpunan penyelesaian disingkat HP dari X itu adalah, cari yang terkecil, mana yang terkecil? Min 8 ya, min 8 dan negatif 2. Ini ya. Kalau kurang paham silahkan di reply lagi videonya. Nah, sekarang yang nomor 2. Nomor 2 itu sama saja ya, cuma ini ada angka 2-nya depannya. Kalau ini nggak ada. Ada berapa kemungkinan? Ada 2. Yang pertama bisa 5, bisa negatif 5. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah, ini lihat yang di dalam sini ya, 2X kurangi 3 harus lebih besar atau sama dengan 0, ya kan? Nah, jadi 2X lebih besar atau sama dengan, pindahkan ke sini jadi 3. Jadi X lebih besar atau sama dengan, 2-nya pindah ke sini jadi 3/2. Yang ini syaratnya. Kalau sudah bisa berarti syaratnya ini tinggal lihat saja ini angkanya berapa, 3/2. Berarti syaratnya harus X kurang dari 3/2. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2 itu syaratnya yang pertama X lebih besar atau sama dengan 3/2.
Ini satu-satu dulu ya. Ini dulu. Jadi 2x kurangi 3 sama dengan 5. Ya. Jadi 2x sama dengan 5, ini pindahkan ke sini jadi plus ya, tadi negatif jadi plus, jadi 3. Jadi 2x sama dengan 5 tambah 3 8. Di x sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan berapa? 4. Pertanyaannya, apakah 4 lebih dari 3/2? Lebih nggak? Lebih ya, berarti jawabannya betul. Betul. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu adalah x kurang dari 3/2. Oke, kita bahas. Ini lihat sini, lihat ya. Jadi 2x kurangi 3 itu sama dengan negatif 5 ya, ini kan negatif. Kalau ini positif. Jadi 2x sama dengan negatif 5, ini pindahkan luas, jadi ditambah 3. Jadi 2x sama dengan min 5 tambah 3 negatif 2. Jadi x sama dengan negatif 2 bagi 2 sama dengan berapa? Negatif 1 ya. Nah sekarang lihat sini, apakah negatif 1 itu kurang dari 3/2? Jelas ya, ini kan negatif, ini positif, jadi tuh. Nah kalau sudah, berarti jadi HP-nya itu adalah HP X. Yang terkecil mana ini ya? Negatif 1 dan 4. Nah, ya. Oke, nomor 2. Terakhir, contoh terakhir ya, nomor 3. Nomor 3 itu agak berbeda lagi ya. Jadi kita harus, nah nomor 3 kita rubah dulu ya. Rubahnya bagaimana? Jadi dirubahnya itu 2x nya kita pindahkan ke sini ruas. Nah pindahkan dulu sehingga diperoleh nilai mutlak x tambah 1 sama dengan, nah ini kan positif, pindahkan di sini jadi negatif. Jadi 7 dikurangi 2x. Nah ya, nah baru kita berikan dua kemungkinan. Jadi bisa bernilai positif alias 7 kurangi 2x. Nah, tapi syaratnya apa? Syaratnya itu adalah, lihat yang ini nih, yang dinilai mutlaknya ya. Jadi x tambah 1 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi x lebih besar atau sama dengan, pindahkan ke sini jadi negatif 1. Tuh, yang kedua ini bisa bernilai negatif. Jadi 7 kurangi 2x. Syaratnya, nah ini kalau sudah ketemu negatif 1 langsung saja x kurang dari negatif 1. Ini dari mana sih? Dari rumus yang awal tadi ya, yang di kedua, slide kedua. Nah setelah itu kita sudah tahu syarat-syaratnya, baru kita uraikan ya. 3. JWB jawab. Jadi ini di sini ya, lihatnya di sini. Jadi biar jelas lah, ini kita pakai yang ini nih. Jadi yang pertama itu syaratnya itu adalah, nah x lebih besar atau sama dengan negatif 1 ya. Jadi x tambah 1 sama dengan, lihat ini 7 negatif 2x. Nah ini kita pindahkan, yang variabel x nya kumpulkan ke sini, yang ini ke sini. Jadi x ini positif, negatif, pindahkan jadi positif.
positif. 2x sama dengan yang ininya jadi 7 dikurangi 1. Jadi ini x tambah 2x jadi 3x sama dengan jadi x sama dengan 6 dibagi 3 jadi 2. Pertanyaannya, apakah 2 lebih besar dari negatif 1? Jawabannya adalah ya, betul ya. Jadi kita checklist yang ini ya. Kemudian syarat kedua syaratnya itu adalah x kurang dari negatif 1. Kita lihat di sini ya. Berarti x tambah 1 sama dengan, ini ada negatif, jadi negatif 7 kurangi 2x ya. Kemudian yang ini kita tulis lagi, x tambah 1 sama dengan, nah ini karena ada tanda negatif, berarti negatif ini kita masukkan dulu, substitusikan dulu ya. Jadi berapa? Ini negatif kali 7 jadi negatif 7. Negatif kali negatif 2x jadi positif, karena negatif ketemu negatif positif. Setelah itu baru kita itu kan pertemukan x ketemu x. Ini berapa nih? Jadi x dikurangi 2x. Kenapa jadi negatif 2? Karena ini positif tadinya, sama dengan negatif 7 ininya 1. Jadi negatif x kurangi 2x jadi negatif x sama dengan negatif 8. Negatif ketemu negatif jadi positif, jadi x sama dengan 8. Kita simpulkan, apakah 8 itu kurang dari negatif 1? Tidak. Nah, jadi tidak semuanya jadi hapus ya. Jadi tidak semuanya menjadi himpunan penyelesaian. Nah, jadi HP-nya itu adalah 6 bagi 3 berapa? 2. Gitu. Ini cuma 1 HP-nya ya. Oke, untuk lebih meyakinkan pemahaman kalian, di sini ada latihan soal ya sebanyak 3. Silakan bisa dikerjakan, kemudian dikumpulkan di link yang sudah dibagikan. Oke, kalau ada yang kurang jelas silakan diulang lagi videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.